Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tugas sejarah peminatan yang dibimbing oleh Ibu Riri Tirtasari, SPD. Dan perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang terdiri atas Reva Diana, Nabila Janiari, Devi Fitriani, Arif Afdani, dan Ahmad Antoni. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang perkembangan iptek dalam era global dan dampaknya. A. Perkembangan iptek dalam era globalisasi. 1. Pengertian iptek dan globalisasi. Iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu ilmu yang mempelajari mengenai berbagai informasi dan pengetahuan terkait teknologi di berbagai bidang. Dengan adanya iptek, pengetahuan masyarakat mengenai teknologi akan berkembang. Manusia mempunyai pengaruh besar bagi kehidupan umat manusia dalam berbagai aspek kehidupan. Pengaruh globalisasi tentunya memberi pengaruh negatif dan positif bagi manusia. Apa yang terjadi di belahan dunia satu, di belahan dunia yang lain dapat dengan cepat diketahui. 2. Sejarah perkembangan iptek. A. Zaman praaksara. Terjadinya perubahan besar pada cara berpikir umat manusia dan babak dimulainya teknologi. Hal itu diawali dengan ditemukannya berbagai hipotesis atau dalil-dalil seperti Pythagoras, Archimedes, dan lainnya. B. Zaman Yunani kuno. Fase ini ditandai dengan kemajuan berpikir manusia. Manusia yang sebelumnya tidak menyadari perihal eksistensi segala yang ada di dunia mulai berpikir kritis. Tokoh-tokoh yang terkenal di Yunani ini antara lain Pythagoras, Socrates, Plato, Aristoteles, Archimedes, dan Ptolemaeus. C. Zaman pertengahan dari 31 sebelum Masehi sampai 628 sebelum Masehi. Sering disebut sebagai zaman kegelapan atau Dark Age karena perkembangan ilmu pengetahuan terhenti di Eropa. Segala prestasi kemanusiaan yang pernah dicapai dunia barat rusak atau hilang. Dunia barat mengalami periode kemerdekaan terutama di bidang pemikiran akibat pengaruh negara-negara yang sedemikian besar dalam arti menindas. Sebaliknya, perkembangan ilmu iptek di dunia Islam mulai menonjol. Muncullah beberapa tokoh yang mengawali permulaan peradaban teknologi Islam, seperti Al-Khawarizmi atau Al-Jabar, Al-Kindi atau ahli filsafat Islam yang pertama, dan Ibnu Sina atau bapak kedokteran modern. D. Zaman modern atau 658 Masehi sampai sekarang. Diawali dengan zaman Renaissance, yaitu suatu periode sejarah yang mencapai titik puncaknya kurang lebih pada tahun 1500. Masa Renaissance ditandai dengan oleh kehidupan yang cemerlang di bidang seni, pemikiran, ataupun kesusastraan yang mengeluarkan Eropa dari kegelapan intelektual abad pertengahan. Renaissance telah memberikan sumbangan besar bagi bangsa Eropa menuju masyarakat yang modern. B. Perkembangan iptek di berbagai bidang kehidupan. 1. Perkembangan iptek bidang komunikasi. A. Radio adalah salah satu jenis media massa satu arah yang berperan untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat dengan jangkauan luas. Radio telah mengalami proses perkembangan yang cukup lama sebelum menjadi media komunikasi massa seperti saat ini. Berkat ketekunan 3 orang cendekiawan, diantaranya seorang ahli teori ilmu alam yang bernama James Maxwell, berhasil menemukan rumus yang diduga dapat mewujudkan gelombang elektromagnetis. B. Televisi. Televisi ini menjadi alat untuk menyalurkan informasi ke masyarakat. Penemu televisi adalah John Logie Baird. Desain Baird adalah sebuah perangkat yang disebut Nipkow-Disk. Disk scanning diciptakan pada tahun 1884. Pada dasarnya, perangkat ini terdiri atas disk karton dengan serangkaian lubang persegi, terletak dalam posisi spiral. Pada tahun 1923, ia mulai berusaha mengotak-atik mesin untuk mentransmisi gambar sekaligus suara lewat radio. Pada tahun 1927, ia mengirim sinyal televisi dari London ke Glasgow, kemudian pada 1928 dari London ke New York. Saat itulah ia tercatat sebagai penemu televisi pertama. C. Telepon.
Kata-kata telepon berasal dari bahasa Yunani yang terdiri atas dua kata, yakin tele artinya jauh dan kata phone artinya suara. Jadi telepon adalah alat komunikasi berupa suara jarak jauh. Telepon merupakan pesawat atau alat penerima getaran bunyi dari jarak jauh. Seorang migra dari Present Proce di Italia bernama Antonio Meucci sebenarnya telah menciptakan telepon pada tahun 1849 dan memamerkan hasil karyanya pada tahun 1871. Antonio Meucci wafat pada tanggal 18 Oktober 1889. D. Internet. Komputer elektronik pertama kali beroperasi pada tahun 1943. Berkembangnya teknologi elektronik yang merupakan cikal bakal teknologi informasi dan komunikasi saat ini mendapatkan momen emasnya pada era perang persaingan perkembangan iptek antara blok barat Amerika Serikat dan blok timur Uni Soviet. Justru memacu perkembangan teknologi elektronik lewat upaya miniaturisasi rangkaian elektronik, miniaturisasi komponen elektronik melalui penciptaan rangkaian terpadu. Pada puncak melahirkan mikroprosesor, inilah yang menjadi otak-otak perangkat keras komputer dan terus berevolusi sampai saat ini. 2. Perkembangan iptek dan bidang pertahanan. A. Perkembangan persenjataan nuklir, biologi, dan kimia Nobika. 1. Senjata nuklir adalah sebuah senjata pemusnah massal yang mendapatkan tenaga dari reaksi nuklir dan memiliki daya ledak yang sangat tinggi. Negara-negara berlomba-lomba membuat nuklir untuk memperkuat pertahanan. Proyek Manhattan merupakan cikal bakal terciptanya bom nuklir di dunia ini. Adalah proyek AS yang diluncurkan pada Desember 1941 di bawah kendali J. Oppenheimer, seorang ahli fisika. Serangan senjata nuklir biasanya berupa ledakan bom nuklir yang ditandai dengan suatu kilatan cahaya yang menyilaukan dan menerangi daerah sekitar. 2. Senjata biologi adalah senjata yang menggunakan patogen, bakteri, virus, atau organisme penghasil penyakit lainnya sebagai alat untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Dalam pengertian yang lebih luas, senjata biologi tidak hanya berupa organisme patogen, tetapi juga toksin berbahaya yang dihasilkan oleh organisme tertentu. Waktu yang dibutuhkan senjata biologis untuk bekerja biasanya sekitar beberapa jam hingga beberapa hari sehingga tidak menimbulkan kecurigaan musuh hingga kuman-kuman patogen tersebut dan menginfeksi mereka. 3. Senjata kimia adalah senjata yang memanfaatkan sifat racun senyawa kimia untuk membunuh, melukai, atau melumpuhkan musuh. Penggunaan senjata kimia berbeda dengan senjata konvensional dan senjata nuklir. Karena efek merusak senjata kimia terutama bukan disebabkan data ledaknya. Bagi negara-negara berkembang, senjata kimia dianggap sebagai senjata deteren. B. Perkembangan teknologi persenjataan lainnya. 1. Bom. Bom adalah senjata ledak yang lazim digunakan saat perang. Bom melukai dan menewaskan orang serta merusak gedung dan bangunan lain, kapal, pesawat terbang, ataupun sasaran lain. Beberapa pengembangan bom menjadi senjata mematikan oleh beberapa negara terlihat seperti berikut. A. Bom napalm. Naftena dan Falman adalah jenis bom bakar yang berisi zat kimia berbentuk pasta tertentu yang akan terbakar begitu bom pecah di darat. Bom ini sangat efektif untuk menghancurkan pasukan darat yang bersembunyi di parit-parit atau hutan. B. Bom tandan atau kluster adalah bom yang memiliki mekanisme unik, di mana setelah diluncurkan dari pesawat tempur atau bomber, bom yang dimaksud akan pecah menjadi ratusan bom kecil yang dikenal dengan
sebutan bom Bells. Jenis bom ini digunakan secara luas semasa Perang Dunia II. 2. Helikopter tempur. Helikopter pertama dibuat oleh Paul Cornu pada tahun 1107. Helikopter ini adalah pesawat terbang yang dapat lepas landas secara vertikal. Konflik Algeria menjadi titik awal dari peran helikopter tempur dalam memenangkan pertempuran-pertempuran. Dalam praktiknya, di lapangan, helikopter tersebut selain bisa dipakai untuk mengangkut pasukan, juga dapat membersihkan lokasi sekitar titik pendaratan dari pasukan atau kendaraan tempur musuh. 3. Peluru kendali atau rudal merupakan senjata roket berpeluncur yang dirancang untuk memberikan hulu ledak dengan akurasi yang tepat dan kecepatan tinggi. Kelebihan lain dari rudal jenis ini adalah sulit dideteksi oleh radar pasukan musuh. 4. Kendaraan lapis baja atau tank. Tank adalah keadaan tempur lapis baja yang bergerak menggunakan roda berbentuk rantai. Tank pertama kali dipakai pada Perang Dunia ke-1 untuk memecahkan kebutuhan perang parit. Peran tank pada akhirnya akan membuat konsep perang parit usang apabila setelah dibuatnya ribuan tank oleh Prancis dan Inggris. Setelah Perang Dunia Kedua dan memasuki Perang Dingin, negara-negara adikuasi mengambil pelajaran dari Jerman dalam menggunakan tank. Ditambah dengan ancaman perang nuklir dan perang kimia yang membuat tank dilengkapi perlengkapan melindungi perang nuklir dan perang kimia. Cukup sekian yang telah kami sampaikan. Kami berharap hasil presentasi kami bisa bermanfaat untuk para audiens. Dan bila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf karena kesempurnaan itu hanyalah milik Allah. Sekian, terima kasih.